Banyak orang berpikir bangun rumah atau kantor itu hanya sekedar beli bahan, cari tukang, dan mulai bekerja. Padahal prosesnya jauh lebih dalam. Butuh perencanaan yang matang mulai dari desain, struktur, maupun interior. Kalau semua itu tidak dirancang dalam satu kesatuan, bisa berujung banyak revisi, boros biaya, dan hasil nggak sesuai ekspektasi. Hai, aku Laras Ratnasari, host dari Arsimax. Hari ini aku akan ngobrol-ngobrol bareng tim arsitek dari Arsimax Indonesia. Yuk ikutin keseruannya. Hari ini kita akan membahas perjalanan lengkap membangun rumah dan bangunan lainnya. Dari 3D design, detail teknis, struktur bangunan, MEP, sampai RAB, biar kamu tahu, desain itu bukan cuma soal gaya, tapi bagaimana soal ruangan itu bisa dihidupi. Mas Asoka, biasanya tahap pertama yang buat klien kita jatuh cinta adalah 3D visual. Tapi apa sih sebenarnya fungsi utama dari 3D visual itu untuk proses pembangunan? 3D visual itu bukan cuma gambar cantik. Bagi kami, itu adalah simulasi nyata dari bangunan yang akan dibangun. Dengan 3D visual, klien bisa berimajinasi terhadap bangunan dan merasakan suasana ruang. Dari fasad, taman, atau ruang luar sampai interior ruangan. Jadi kami perlihatkan bagaimana cahaya masuk ke ruang tamu, arah angin lewat ventilasi, dan bagaimana alur gerak di dalam bangunan. Baik rumah maupun bangunan lainnya, semua dirancang supaya sehat, efisien, dan manusiawi. Dan itu seringkali bikin klien kita bilang, wow, kita sudah pernah tinggal di rumah ini loh, luar biasa. Setelah visual disetujui, sekarang kita masuk ke tahap yang penting, yaitu detail teknis. Pak Didi, apa benar ini tahap yang menentukan? Betul banget. Jadi gambar detail teknis itu merupakan peta di lapangan. Di situ kita tentukan semua mulai dari pondasi, dinding, struktur kolom dan balok, atap, termasuk titik-titik MEP seperti ini, jaringan air, listrik, dan AC. Kalau tahap ini dilewatkan atau asal-asalan, di lapangan bisa kacau ini. Pipa yang nggak karuan sistem jaringannya, plafon yang nggak muat terhadap jaringan AC, atau ukuran ruangan yang meleset dari awal. Di Arsimax, semua desain kami terintegrasi mulai dari arsitektur, struktur bangunan, dan interior menyatu dari awal. Itu yang bisa membuat hasil akhirnya presisi dan diwujudkan sesuai dengan rancangan. Jadi bisa dibilang itu adalah fondasi agar ide-ide bisa diwujudkan di dunia nyata ya Pak ya? Betul sekali. Nah sekarang kita mau masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami, yaitu furniture. Banyak orang yang berpikir kalau furniture itu urusan belakangan. Tapi kalau di Arsimax itu justru diutamakan ya Mas ya? Bener banget, furniture itu bukan pelengkap, tapi bagian dari fungsi ruang. Kami rancang dari awal supaya seimbang, dari estetika, ergonomi, dan cahaya alami. Dan hasilnya jadi unik banget ya. Setiap proyek dari Arsimax selalu punya ciri khas karakter dari penghuninya. Kalau membangun rumah dan bangunan yang lain, masalah justru muncul dari hal-hal yang tidak terlihat. Pak Didi, kenapa struktur bangunan dan MEP itu menjadi hal yang vital? Karena sistem bangunan atau konstruksi itu dan mechanical electrical plumbing merupakan nyawa dari bangunan. Sistem struktur bangunan atau konstruksi dan MEP itu harus dirancang dari awal dan sinkron dengan desainnya. Misalnya jalur AC yang nggak boleh terganggu oleh plafon, lampu harus pas dengan layout interior, dan pipa air harus mudah diakses untuk maintenance. Di Arsimax, setiap proyek kami siapkan koordinasi lintas bidang ilmu. Jadi tim kontraktor pelaksana nggak perlu nebak-nebak, semuanya sudah jelas dan terukur. Makanya setelah saya lihat tadi semuanya benar-benar tertata rapi ya Pak ya. Dari fondasi sampai plafon semuanya rapi. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang paling bikin penasaran, yaitu tentang pembiayaan. Mas Asoka dan Pak Didi, bagaimana caranya Arsimax menyusun RAB yang realistis dan bisa menjadi acuan proses pembangunan? RAB itu bukan sekedar angka, tapi refleksi dari perencanaan yang matang. Kami buat berdasarkan desain final, spesifikasi material, dan kebutuhan aktual klien. Jadi bukan estimasi asal, tapi data yang bisa dipertanggungjawabkan.
Dan di lapangan, data ini kita sesuaikan dengan data real lapangan, yaitu mulai dari upah, material, jangka waktu pelaksanaan. Kita akan cocokkan sesuai dengan real lapangan. Kalaupun ada perubahan desain, tentunya akan otomatis terjadi perubahan RAB. Hal ini akan kita kalkulasi untuk supaya klien tahu perubahannya. Tujuannya semua bukan hanya sekedar efisiensi, tapi ada pertanggungjawaban terhadap klien. Oke. Jadi tidak ada istilah tiba-tiba tambah biaya ya Pak ya? Betul. Karena semua sudah dirancang dari awal. Betul. Jadi Sobat Arsimak, membangun rumah atau bangunan lain bukan hanya sekedar membuat bangunan itu berdiri, namun juga menciptakan ruang yang efisien, sehat, dan juga siap dihuni dengan nyaman. Di Arsimax, kami nggak cuma menggambar, kami mendampingi dari ide sampai bangunan selesai berdiri. Dari desain arsitektur, interior, struktur, hingga RAB dan pengawasan lapangan. Kalau kamu ingin membangun rumah atau bangunan lainnya yang indah, fungsional, dan siap direalisasikan tanpa drama, pilih Arsimak. Kenapa Arsimak? Karena Arsimak setia siap mendampingimu.